Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan membahas makna kolekte. Dan kolekte si janda yang miskin di bait Allah yang menjadi dasar inspirasi kita. Mengapa? Karena dari sekian banyak orang yang memberikan kolekte, pemberian janda miskinlah yang menyentuh hati Tuhan kita Yesus Kristus. Sekurang-kurangnya saya menemukan 3 hal penting dari kolekte si janda yang miskin. Yang pertama, janda miskin itu memperluas makna kolekte, bahwa berkolekte merupakan kesempatan berrahmat yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita sering kali enggan memberikan kolekte karena uang kita tidak banyak. Kita berpikir masih begitu banyak hal yang mesti dibelanjakan untuk kebutuhan kita yang lain. Secara ekonomi, pertimbangan ini merupakan suatu pertimbangan yang tidak buruk. Tetapi, tindakan menunggu jumlah uang yang banyak barulah kita memberikan kolekte merupakan sebuah keputusan yang kurang bijaksana. Perlu kita sadari bahwa kita hidup dalam 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu itu adalah kenangan, masa sekarang adalah tindakan, dan masa depan itu adalah harapan. Karena masa depan itu harapan dalam kemungkinan, maka tindakan memberikan kolekte merupakan keputusan yang mesti kita laksanakan pada saat sekarang. Saya teringat akan kisah janda di Sarfat bersama Elia dalam kitab 1 Raja-Raja bab 17 ayat 7 sampai dengan ayat 24. Walaupun janda itu masih ragu-ragu untuk memenuhi permintaan Elia, tetapi janda itu tetap melaksanakannya. Jaminannya cuma satu, yaitu firman Allah, bahwa Allah dapat menjamin hidup setiap orang yang berbuat baik, dan benar bahwa tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Sekali lagi, berkolekte adalah kesempatan berrahmat bagi kita yang tidak dapat ditunda-tunda. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, janda miskin itu memperdalam makna kolekte, bahwa kolekte itu bukan soal angka, tetapi soal nilai. Bagi kebanyakan orang, uang 2 peser itu tidaklah ada artinya. Tetapi bagi janda miskin, uang 2 peser itu adalah keseluruhan nafkahnya. Pada titik ini kita bertanya ke dalam hati kita, seberapa besar nilai pengorbanan kita dalam setiap pemberian kolekte kita. Dan yang ketiga, janda miskin itu menyadarkan kita akan makna terdalam diri kita, pemberi kolekte, yang tidak lain adalah gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Ukuran kita dalam hal memberi adalah pemberian diri Allah sendiri. Allah yang tidak hanya mengembuskan nafasnya yang membuat kita bisa hidup, tetapi juga Allah yang menebus kita dengan darahnya, dan Allah yang menemani gereja hingga saat ini. Allah memberikan keseluruhan kasih-Nya kepada manusia hingga tidak ada yang tersisa. Saya teringat akan kata-kata dari Santo Yohanes Maria Vianney. Dia katakan begini, Allah akan memberikan kita sesuatu yang lebih besar jika Dia memiliki sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan kita tahu, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Maka pantaslah kalau Allah memberikan dirinya sendiri bagi kita, yang secara istimewa kita santap dalam perayaan Ekaristi. Kita yang diciptakan Allah seturut gambar dan rupa Allah sendiri, diundang untuk memberikan keseluruhan diri kita
untuk Tuhan dan juga untuk sesama dalam kasih. Dan tanpa menunggu sampai kaya, janda miskin itu memberi keseluruhan hidupnya bagi sesama dan juga bagi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada titik ini kita berhenti sejenak untuk merenungkan penilaian Yesus atas kolekte si janda miskin. Ternyata Allah mampu melihat semangat pengorbanan dari setiap kolekte yang kita berikan. Kolekte bukan soal angka, tetapi soal nilai. Bukan soal sedikit atau banyak, tetapi soal keikhlasan dan pengorbanan. Bukan soal kewajiban, tetapi soal perwujudan identitas diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Janda miskin itu menjadi kaya di hadapan Allah karena hatinya yang penuh dengan kualitas diri Allah yang adalah kasih. Hari ini kita belajar berkolekte dari janda miskin yang berhati kaya. Tuhan memberkati kita semua.